Saya dari Mekisha Reveni. Saya Rita Putasari. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang daur nitrogen. Daur nitrogen adalah siklus alami yang menggambarkan bagaimana nitrogen berpindah dan berubah bentuk di lingkungan, melibatkan atmosfer, tanah, air, dan makhluk hidup. Siklus ini penting karena nitrogen adalah unsur esensial bagi kehidupan, terutama untuk pembentukan protein dan DNA. Nitrogen yang ada di udara dapat diikat oleh bakteri pengikat nitrogen atau bisa disebut bakteri fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri tersebut hidup di tanaman leguminosae atau tanaman polong-polongan. Di dalam tanaman polong-polongan tersebut, bagian akarnya terdapat pintil-pintil. Di dalam bagian tersebut, hidup beberapa jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen. Jenis bakteri tersebut ialah bakteri Rhizobium atau Azotobacter yang sifatnya mengikat nitrogen. Bakteri fiksasi nitrogen tersebut akan mengubah nitrogen yang ada di udara menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti amonium. Setelah menjadi amonium, amonium akan berubah menjadi nitrit. Proses ini disebut dengan nitrifikasi. Proses ini dibantu dengan bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Jenis bakteri pada proses nitrifikasi adalah Nitrosomonas dan dibantu dengan bakteri Nitrococcus. Kemudian dari nitrit dapat dilanjutkan kembali menjadi senyawa yang lebih kompleks kembali, yaitu NO3 atau nitrat. Setelah terbentuk nitrat atau mengalami proses nitrifikasi, bisa langsung dipakai oleh tumbuhan yang disebut proses asimilasi. Selain itu, NO3 atau nitrat juga bisa langsung dipakai oleh bakteri untuk melakukannya denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses perubahan nitrat menjadi nitrogen yang akan dilepaskan lagi ke udara. Ketika hewan dan tanaman mati, proses dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer seperti bakteri dan jamur akan menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Salah satu hasil dari proses ini adalah amonium yang terbentuk melalui proses amonifikasi. Setelah itu, amonium akan berubah menjadi nitrit atau NO2. Setelah itu, nitrit akan berubah menjadi nitrat dan dapat dipakai oleh tumbuhan, serta dapat melalui proses denitrifikasi untuk dikeluarkan lagi ke udara. Selain fiksasi yang dilakukan oleh bakteri-bakteri, ada lagi satu jenis fiksasi, yaitu fiksasi abiotik, di mana energi dan petir menyebabkan nitrogen di udara bereaksi dengan oksigen dan membentuk nitrat yang larut dalam air dan masuk ke tanah. Nitrat tersebut dapat digunakan secara langsung oleh tanaman dan juga dapat melalui proses denitrifikasi untuk dikeluarkan ke udara dalam bentuk nitrogen gas. Hewan dapat mendapatkan nitrogen dengan cara memakan tanaman atau hewan lainnya.